Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel gua Mutar Habibi. Ya kebetulan gua hari ini ditemenin bersama Bang Zaki. Hai. Ya kenalin Bang Zaki dari mana? Dari Citayam. Saya udah tahu sih. Anak Citayam ya? Bukan. Apaan? Kampung Lio. Jadi ini gua lagi berada di salah satu villa di Kota Bogor. Ya nama villanya Ronela ya? Ronela dulu. Ronela 2 gitu. Ini udah kegiatan setiap tahun dari teman-teman Ya, organisasi betul. yang ada di Kampung Lio RT 3 RW 8 ya. Nah, untuk kali ini Bang Zaki, eh, saya mau ngangkat tema nih. Judulnya itu kebersamaan. Oh, cakep. Ya, kebersamaan. Kira-kira menurut Bang Zaki, apa yang Bang Zaki tahu tentang kebersamaan? Apa sih kebersamaan itu? Kebersamaan yang pasti itu kalau bersama itu ya nggak bisa misah. Iya, begitu dah. benar. Iya. Segala sesuatu yang dikerjakan rame-rame, Oke. kerja sama, teamwork, jadi nggak masing-masing. Itu kebersamaan. Susah-susah masing-masing, senang-senang bersama-sama gitu. Oh. Jadi itu makna kebersamaan. Kalau susah silakan masing-masing. Kalau senang-senang gua ajak-ajak. Oh iya, emang kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu kan? Kebanyakan gitu. Iya, bener. Seneng dideketin, Iya. susah. Kayak televisan. Susah pada kejauh. Oke, itu kebersamaan menurut Bang Zaki, artinya susah senang itu sama-sama gitu. Iya. Emang kan kalau untuk makna itu udah banyak yang tahu Oh, juga ya. benar. Cuma memang pas pengaplikasiannya banyak juga yang kecewa dengan kata kebersamaan. Nah, khususnya kebersamaan dalam suatu pertemanan. Nah, sedangkan kebersamaan dalam suatu pasangan menurut Bang Zaki itu bagaimana? Wah, kalau kebersamaan dalam suatu pasangan yang pasti karena saya udah berkeluarga ya. Ente kan belum, masih bujang kan? Masih jomblo kan? Doain biar cepet. Doa mah udah banyak banget kalau doa mah. Kalau kebersamaan dalam pasangan yang pasti kita tahu keadaan dia saat dia seperti apa, waktu dia seperti apa. Kita tahu itu namanya kebersamaan dalam pasangan. Kita ke sono ajak, kita ke sini diajak, gitu kebersamaan. Terus bini ente kebetulan dia lagi ada ke Bromo. Oh, Bromo. Lagi Bromo. Jadi beda nih. Beda. Karena saya ada mengemban amanat tugas di organisasi, saya nggak bisa meninggalkan. Oh, benar. Jadi kita bagi dua. Nah, itu namanya kebersamaan, saling mengisi. Dia ke bagian sono, saya ke bagian sini. Oh. Jadinya ya begitu. Jadi kebersamaan dalam suatu pasangan itu ialah kurang lebihnya intinya sebenarnya komunikasi yang harmonis ya. Komunikasi bener. Karena mungkin sepengetahuan saya juga dari teman-teman semua banyak ada beberapa yang dalam suatu hubungan itu komunikasi kurang harmonis. Wah, itu sangat berpengaruh. Bahaya yang pasti. Bahaya Kalau kurang harmonis. Jadi salah satunya pasti ada pikiran seujon. Dia ke sono nggak ada informasi, nggak ada komunikasi, sangkanya ke rumah yang lain gitu kan. Oke. Kalau sering-sering lah Sherlock berjalan di mana posisi, nah di sini ketahuan foto di lokasi gitu. Betul. Jadi kan komunikasi terus berjalan. Nah, itu yang bikin kebersamaan menjadi harmonis. Oh iya, penting, apalagi kalau malam-malam ajak kemana? Rangkul kita ngobrol. Gitu. Jangan main handphone, masing-masing main handphone. Sekarang kan gitu zamannya. Oh bener. Yang satu main handphone, satu main handphone. Kita singgung sedikit buat teman-teman milenial nih. Menurut pandangan Bang Zaki sendiri, dalam penggunaan handphone itu yang bagusnya itu seperti apa sih? Ya, handphone itu sebenarnya kalau kita gunain secara positif bagus. Cuma kalau kita ambil negatifnya wah itu racun sebenarnya. Jadi ada beberapa teman-teman kita di organisasi, kadang-kadang di saat kita lagi diskusi, lagi ada forum, mereka ada yang asik dengan handphonenya atau dengan game-gamenya, itu merusak sebenarnya, diskusi organisasi. Di saat kita lagi kumpul ke forum, lepas handphone masing-masing, kita berdiskusi apa permasalahan yang ada di organisasi, apa program-program yang ada di organisasi. Ini kan lagi ada acara organisasi nih, jadi kita singgung di organisasi. Kebanyakan anak-anak sekarang sih kayak ente gitu. Oh, saya termasuk? Iya, ente ini kan milenial katanya. Saya menggunakan HP itu dengan bijak, Bang Zaki. Enggak, lagi aja. Kalau lagi ada geseran, ente bijak. Oh iya. Benar. Itu harus. Kalau lagi puyong nih mikirin skripsi, ente miringin handphone. Sekarang kan kalau kita manfaatin handphone dengan positif, hasilnya insya Allah positif. Oke, benar. Setuju dengan pendapat Bang Zaki. Jadi sebenarnya
saya itu menggunakan HP juga bijak Bang Zaki. Iya. Di saat saya sedang pusing dengan banyak tugas, saya pasti akan menggunakan HP, yaitu untuk bermain game. Sekedar hiburan aja. Iya, Sekedar benar-benar. betul nggak? Iya, penting. Kita kan butuh hiburan. Bener. Nah, salah satu mungkin kan saya juga kebetulan baru di Ikrar nih ya kan. Yang saya dengar itu adanya gathering ini memang untuk merefreshing dari teman-teman anggota. Mungkin setahun belakangan ini katanya sudah banyak kegiatan sehingga dibuatlah acara gathering yaitu kekeluargaan untuk mempersatukan atau membuat lebih erat lagi ikatan tali kebersamaan kita. Begitu kurang lebih kan? Benar. Jadi kayak setiap tahun kita ada gathering itu ya merefresh rekan-rekan biar mereka nggak bosen di Ikrar. Tapi jangan acara refreshnya doang pada nongol semua. Program-programnya kadang-kadang satu dua dia juga orangnya. Ini kayak curahan hati deh. Ente termasuk. Kan saya anak baru. Jiran juru keliling ente nggak datang. Saya junior. Itu bagian aneh kalau junior. Jadi memang kebersamaan ini sangat penting ya. Kadang nggak baik dalam suatu pertemanan maupun suatu hubungan yang masih dalam masa pacaran ataupun yang sudah berkeluarga. Oh, aneh nggak kenal pacaran sebenarnya. Kan ente udah. Ya, makanya aneh nggak kenal pacaran. Bener. Enggak, ini untuk teman-teman yang menonton daripada video ini. Iya, betul. Gitu. Jadi jalin komunikasi agar kebersamaan itu terasa indah walaupun memang nggak secara ketemu langsung ya. Karena kebersamaan itu mungkin bisa dilakukan dari cara jarak jauh. Zamannya online sekarang. Zaman online sekarang nggak. Kalau ini saya mengutip kemarin saya sempat ngobrol sama orang tua. Gue dulu kata dia gitu nih. Gue dulu itu kenal perempuan ngirim pakai kertas surat. Karena saya ngerasain kalau itu. Iya, ngerasain. Gue kayak orang tua dong berarti. Coba lanjut. Saya kan boleh cerita Bang Jaki ngalamin. Bang Jaki salah satu orang tua benar. Jadi dia bilang untuk membuat suatu hubungan harmonis itu dulu itu minimal sehari sekali dah paling enggak ngabarin, cuman memang pakai surat itu enggak dikasih secara langsung, itu juga dititipin ke temennya atau tetangganya katanya begitu. Nah di era yang sudah modern ini menurut kita memang kita udah tahu ya di abad 20 ini sekarang HP pun udah canggih, medianya beda. Nih kita udah ada kayak WhatsApp, Facebook, Line, IG, terus macam-macamnya, Telegram dan sejenisnya. Itu memang untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Bener. Siapa sih? Terus lanjut. Nah, selain kebersamaan ada juga yang saya mau bertanyakan, saya mau nanyain ke Bang Zaki nih. Menurut Bang Zaki, seberapa pengaruh teman ataupun pasangan dalam hidup seseorang? Kita mengutip dari kebersamaan itu kan berarti kan ada suatu perkumpulan atau ada satu keterikatan antara teman satu dengan yang lainnya atau hubungan satu dengan yang lainnya. Saya pengen tahu menurut Bang Zaki seberapa pengaruhnya teman ataupun pasangan kita gitu. Pengaruh dalam hal baik sisi positif dan negatif. Menurut Bang Zaki bagaimana? Kalau pengaruh itu ya tergantung dari dirinya sendiri. Oke. Kalau dia bisa menyikapi dari teman itu, misalkan teman itu positif, kita ikutin. Kalau misalkan teman itu negatif, jangan kita tinggal, kita ajak lagi ke jalur yang positif. Jadi kita sama-sama baik. Oke. Cakep. Sebenarnya aneh juga bingung jawab itu apa. Asal ada di otak gitu. Bener. Kadang jawaban yang bagus itu bukan jawaban yang memang kita siapkan, lain kalau kita sedang ujian. Oh, benar. Karena ini kita lagi perbincangan ya memang seperti itu. Kadang-kadang ada satu perkataan ataupun satu jawaban yang terlintas di pikiran kita untuk menjadi jawaban. Jadi untuk teman-teman kita ataupun pasangan kita mungkin yang belum agak miring nih jalurnya. Ya, nah itu jangan kita tinggalin. Jangan. Kalau miring kita tinggalin, malah nanti dia bingung mau kemana. Kayak jalur puncak kan begitu tuh. Melingkar-lingkar. Kita arahin. Kalau kita merasa udah maksudnya sedikit benar dari dia, kan kadang-kadang orang bisa menilai diri sendiri. Aku mungkin lebih benar dari dia nih. Kita ajak. Oh, relatif lah. Relatif. Ya, karena setiap orang punya sisi positif dan negatif. Bener. Ya, gitu. Tapi kalau kita pandang memang dari sekian orang melihat mereka kurang baik, kita arahkan. Jadi cakep nih, dari sini saya udah mulai bisa menilai Bang Kiki. Artinya Bang Kiki ini nggak memandang pesimis dari teman ataupun pasangan ataupun siapapun yang mungkin memang
belum bisa untuk melakukan suatu kebaikan. Oh benar. Jadi jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Karena memang orang-orang seperti itu harus kita temenin, syukur-syukur dia bisa melakukan apa yang seperti kita lakukan, walaupun kita juga belum tentu baik kan gitu. Kayak ente nih ngelurusin aneh. Aneh lagi geol-geol nih. Ente tepak pantat. Tepak pantat aneh. Jadi lurus. Lurus. Tepas. Gitu. Jadi itu lain hal, itu beda jalur. Nah, tadi juga saya kurang sepakat dengan puncak. Puncak itu memang jalurnya lika-liku. Ya, kalau kita lurus menuju. Kalau kita lurus itu nyublek. Ya, itu kita ambil jalurnya ya, bukan tujuannya. Jalur puncak gitu tuh liko-likonya. Iya. Kadang kehidupan juga begitu sih. Oh, iya. Ente udah berkeluarga belum? Belum. Oh, belum. Nanti ente rasain gimana nikmatnya berkeluarga. Ya, goyang lagi. Nggak apa-apa, itu intermezzo. Oke, siap. Nah, saya udah ngebahas kebersamaan yang pertama, terus yang kedua itu pengaruh. Saya ada pertanyaan terakhir buat Bang Zaki, ya kan? Usia Bang Zaki berapa? Mau dijawab jujur apa jawab bohong-bohongan? Nggak harus jujur dong, biar teman-teman yang menonton video ini di mana saja berada. Hitung dulu ya, hitung ya. Hitung. Yang pasti saya lebih muda dari ketua saya. Iya. Lebih muda. Iyalah, kalau ketua tuh nggak boleh. Lebih muda 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, setahun, 2 tahun? Ya sekitar 2 tahun lah. 2 tahun ya. Oke. Harusnya ketua saya udah punya anak sebenarnya. Oh, emang usia ketuanya berapa? Ada kali 37. 37 berarti Bang Zaki 35. 34. 35. Kan tadi 2 tahun. Iya, salah nih. 2 tahun. Nah, di sini nih umur yang sudah lumayan cukup dibilang dewasa. Yang pertanyaan saya adalah dewasa itu seperti apa menurut Bang Zaki? Dewasa itu pemikiran. Dewasa itu pemikiran. Terus? Dewasa itu nggak menjamin dia tua atau muda. Oke. Dewasa itu dia bisa pemikiran mana yang menurut dia itu baik di mata dia dan mata orang, mana yang menurut dia buruk di mata dia, di mata orang. Itu dewasa dan bisa bersikap, nggak pelin-pelan. Lu noh gitu. Menurut gua ya. Menurut gua. Jadi bukan dewasa itu bukan karena umur, karena pemikiran dan tingkah laku. Nah, ini jawaban yang saya setuju dengan Bang Zaki. Artinya ketika pemikiran dewasa itu ialah pemikiran yang bisa diterima oleh dia dan orang sekitar. Artinya bukan diri dia pribadi. Enggak lah. Egois itu namanya. Oh, itu egois. Dia mau apa? Ngikutin kemauan dia sendiri. Itu namanya egois. Ada beberapa teman saya kayak gitu. Saya enggak kan? Ada dah. Net gitu. Terima kasih. Pasti Anda tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Bener. Saya enggak tahu ya Allah. Salah Anda ngomongin terus di belakang Anda. Aduh, jangan gitu. Ini teman-teman pada tahu. Tenang. Itu fitnah. Inisial kok. Apa inisialnya? Jadi pasti kadang memang Bang Zaki apa yang menurut kita baik belum tentu menurut orang baik. Karena yang tadi Bang Zaki bilang kedewasaan itu ialah ketika kita bisa mengatur pola pikir kita gitu, dan apa yang menjadi suatu keputusan kita itu dapat diterima dengan diri kita dan orang banyak. Artinya bukan semua orang ya, orang banyak. Kalau semua orang, saya rasa setiap suatu keputusan pasti ada yang enggak setuju. Beda kepala, beda pemikiran. Benar. Itu salah satu besarnya nikmat Tuhan ataupun kuasa Tuhan. Alhamdulillah. Dari sekian miliar orang dengan satu nama otak itu bisa menciptakan semua banyak lagi. Oke, Bang Zaki, jadi cukup sekian 3 pertanyaan itu yang saya utarakan atau lontarkan ke Bang Zaki. Semoga apa yang saya tanyakan ini dan Bang Zaki jawab kita bincang pada saat ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menonton dari video ini. Saya Muhtar Habibi dan saya Ahmad Zaki. Pesan dari saya, jangan ditelan mentah-mentah perbincangan kita. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Oke, satu pertanyaan buat Anda. Kira-kira saya dapat amplop gak? Karena kan saya bilang tamu. Jangan, ini kita masih proses tahap pengembangan. Jadi tolong dibantu share, subscribe dan like. Apa akunnya? Akunnya Muhtar Habibi. Ya udah, akunnya Muhtar Habibi. Di akun opening pasti ada edukasi. Langsung subscribernya 2 juta. Amin. Itu bagi-bagi gua ntar. Itu opening YouTube saya sedikit kita tambahin. Itu edukasi muka saya itu terbalik. Oh begitu?
Tahu gak filosofinya apa? Apa tuh? Itu saya ngajarinnya nggak bener sebenarnya. Makanya gue jawabnya kagak bener tadi. Iya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, betul kata Bang Jaki. Semua itu harus kita saring dan kita cerna terlebih dahulu, karena biar bagaimanapun pola hidup sehat kita itu ialah bagaimana kita mengatur input dan output dalam tubuh kita. Cakep. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Gua Mutar Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Minum. iya. Terus, Kakak.